Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan GKI Karangsaru dan pemirsa Hikmat Pagi dimanapun berada. Sebelum kita mengawali hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan memohon pimpinan dan penyertaan di dalam sepanjang hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas. Mari kita awali dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dan keluarga kami dalam tidur semalam. Karena berkat dan kasih-Mu kami bisa tidur dengan nyenyak dan terbangun tanpa suatu kekurangan pun. Ya Tuhan, hari ini kami akan beraktivitas, berkatilah apa yang kami kerjakan hari ini dan dengan penyertaan-Mu, pekerjaan kami akan menjadi lancar dan membawa manfaat bagi orang lain. Bapa, kami mohon berilah kami rezeki pada hari ini dan jadikanlah kami umat-Mu yang selalu memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, beri kami hikmat untuk dapat merenungkan sebagian firman-Mu. Agar hari ini kami dapat menjadi terang bagi sesama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah kisah dua serigala. Diambil dari Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara. Saudara, ada kisah tentang seorang kepala suku Indian Cree. Ia sudah tua dan ia duduk di depan api unggun bersama dengan cucu lelakinya. Anak itu telah melanggar tata susila suku dan sang kakek juga ingin membantunya memahami apa yang membuatnya melakukan hal itu. Sang kakek berkata kepada cucu lelakinya, "Cu, dalam diri kita seolah ada dua serigala," katanya begitu. Kemudian ia melanjutkan, "Satu serigala baik, yang lainnya serigala jahat. Keduanya ingin kita taati." Lalu sang bocah bertanya, "Serigala yang mana kek pemenangnya?" Kemudian sang kakek menjawab, "Serigala yang kita beri makan." Saudara, setiap pengikut Yesus Kristus dapat mengenali pergumulan seperti ini. Kita senantiasa berjuang melawan keegoisan dan keinginan dosa kita. Keduanya bangkit di dalam diri kita dan menekan kita secara luar biasa, supaya kita mau memuaskan mereka. Keduanya seperti rasa lapar yang tak tertahankan dan juga rasa haus yang tidak pernah terpuaskan. Mungkin mulanya mereka hanya merupakan suatu keinginan kecil yang tidak berbahaya, tapi kemudian mereka bertambah kuat dan akhirnya mengendalikan kita. Nah, hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang menimpa kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang menuntun kamu kepada kebenaran. Saudara, seorang bernama Dave Eigner mengatakan bahwa agar dapat bertahan, kita harus mempercayai apa yang dikatakan Alkitab kepada kita mengenai kekuatan pencobaan itu. Kita pun harus percaya bahwa Roh Kudus akan membantu kita untuk bertahan dan juga membebaskan kita dari kekuatan pencobaan itu. Namun, kemudian muncul bagian yang sulit dilakukan. Ketika keinginan jahat terus meminta untuk dipuaskan, kita harus berkata tidak, bahkan mungkin berkali-kali. Paulus berkata dalam Roma 13 ayat 14,
Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ingatlah saudara, apa yang kita puaskan keinginannya akan mengendalikan kita. Jadi jangan serahkan diri sebagai hamba dosa, karena dosa membawa kita ke dalam kebinasaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah hamba-hamba Kristus. Kami telah ditebus dengan darah yang mahal, dan sekarang kami ada di bawah pemerintahan Kristus. Kami rindu untuk terus hidup sebagai hamba-Mu yang setia, tidak lagi mengikuti tuan yang lama, yaitu dosa, dan kiranya hidup kami memperkenalkan Kristus sehingga semakin banyak orang memuliakan dan mengenal Engkau, percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.